wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nurfianti dengan NIM 240313100250 dengan program studi PG PAUD semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah analisis kebutuhan anak usia dini. Soal yang nomor 1 itu adalah seorang anak berusia 4 tahun sering terlihat pendiam, jarang berinteraksi dengan teman-temannya, dan sering menangis ketika ditinggal orang tuanya. Di sekolah, guru mencatat bahwa anak tersebut belum mampu berkomunikasi dengan baik dan kesulitan mengikuti instruksi dalam kegiatan belajar. Yang A, berdasarkan kasus tersebut, identifikasi kebutuhan perkembangan apa saja yang belum terpenuhi pada anak tersebut. Yang B, analisis faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab kondisi anak tersebut. Yang C, sebagai calon pendidik PAUD, rancangan program sederhana yang dapat Anda terapkan untuk membantu anak tersebut dalam aspek sosial, emosional, dan bahasa. Jawaban saya untuk kasus nomor A adalah yang pertama itu ada aspek sosial, di mana anak jarang berinteraksi dengan teman-temannya, menunjukkan kesulitan dalam mengembangkan sosial seperti berkomunikasi dan berbagi kepada teman sebayanya. Yang kedua, kemampuan untuk membangun sosial yang sehat dengan teman sebayanya yang masih terbatas, yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri dalam situasi sosial. Yang kedua, ada aspek emosional. Anak sering menangis saat ditinggal orang tua yang bisa mengindikasikan. Selanjutnya, yang kedua itu ada pada aspek emosional si anak, yang dimana anak sering menangis saat ditinggal oleh orang tuanya atau orang yang dikenalnya, bisa mengindikasikan adanya kecemasan atau ketidaknyamanan saat berpisah dengan orang yang dikenalnya, yang bisa terkait dengan masalah keterikatan attachment yang belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua, kemampuan mengelola perasaan seperti takut atau cemas saat berpisah dengan orang tua atau di lingkungan sekolah bisa menjadi tanda dalam regulasi emosional. Yang ketiga, ada aspek bahasa dan komunikasi. Yang pertama itu ada anak belum mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun nonverbal, yang menunjukkan bahwa keterlambatan atau hambatan dalam perkembangan bahasa. Yang selanjutnya, kesulitan dalam mengikuti instruksi belajar. Selanjutnya, yang 3 itu aspek bahasa dan komunikasi. Anak belum mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun nonverbal, yang menunjukkan keterlambatan atau hambatan dalam perkembangan bahasa. Kesulitan dalam mengikuti instruksi belajar mengindikasikan bahwa keterampilan pemahaman bahasa dan komunikasi si anak tersebut belum berkembang dengan optimal atau dengan baik. Selanjutnya, jawaban untuk soal yang B, faktor-faktor penyebab kondisi anak. Yang pertama itu ada faktor dari keluarga dan lingkungan, attachment dengan orang tua. Jika anak memiliki ikatan yang sangat kuat dengan orang tuanya atau terlalu bergantung kepada orang tuanya, hal ini menyebabkan kesulitan anak berpisah atau beradaptasi di lingkungan baru seperti sekolahnya. Yang kedua itu ada stimulasi lingkungan yang terbatas. Jika anak jarang diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya atau tidak diberi cukup rangsangan sosial, ini dapat memperlambat perkembangan keterampilan sosial dan emosional si anak. Yang kedua itu ada faktor perkembangannya. Yang pertama, faktor perkembangan bahasa yang terlambat. Anak mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa yang mengarah pada kesulitan komunikasi baik dengan orang dewasa maupun teman sebayanya. Selanjutnya, ada keterbatasan pengalaman sosial, di mana si anak yang jarang berinteraksi dalam kelompok sosial, misalnya karena keluarganya yang lebih tertutup atau lebih fokus kepada kegiatan individual, mungkin mengalami kesulitan dalam membangun keterampilan sosial di lingkungan sekolah. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolahnya. Faktor penyesuaian diri, di mana anak bisa saja merasa cemas atau takut dengan lingkungan sekolah yang baru, dengan peraturan yang berbeda, atau interaksi dengan teman-teman
yang belum mereka kenal sebelumnya. Metode pengajaran yang kurang sesuai, di mana jika instruksi yang diberikan tidak disesuaikan dengan gaya belajar anak, maka anak akan merasa kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajarnya. Yang terakhir, jawaban untuk soal C. Yang pertama itu ada program sosial emosional, di mana guru mengadakan kegiatan berbicara tentang perasaan. Setiap hari dilakukan sesi edukasi kecil di kelas dengan anak-anak lainnya. Ajak anak-anak untuk berbicara tentang perasaan mereka, menggunakan kartu yang menggambarkan ekspresi mereka, seperti ekspresi senang, ekspresi sedih, takut, maupun marah. Ini akan membantu anak untuk mengenali dan juga mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan. Dan guru juga memberi permainan kelompok, seperti permainan yang melibatkan kerjasama. Contohnya permainan berbagi, berburu benda bersama, atau permainan yang membutuhkan giliran, turn taking. Aktivitas ini meningkatkan keterampilan sosial anak seperti berbagi, bekerja sama, dan juga mengikuti aturan. Yang selanjutnya, pelatihan regulasi emosi, di mana guru mengajarkan teknik sederhana untuk mengatasi kecemasan atau stres, misalnya dengan menarik nafas dalam-dalam atau menggunakan teknik visualisasi, misalnya membayangkan tempat yang menyenangkan. Dan selanjutnya ada pada program bahasa, di mana memberikan pembacaan buku dan cerita. Setiap hari guru meluangkan waktu untuk membacakan cerita kepada anak-anak. Pilih buku yang melibatkan banyak gambar dan kalimat sederhana. Ajak anak untuk berinteraksi dengan gambar dan menceritakan apa saja yang mereka lihat, meski dengan kata-kata sederhana. Yang kedua, permainan peran atau role play. Buat aktivitas permainan peran di mana anak-anak dapat bermain sebagai karakter yang berbeda, misalnya seperti guru, dokter, atau lain-lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa pada mereka, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dalam situasi yang menyenangkan. Yang terakhir itu ada pada instruksi bertahap visual, yang dimana guru menjelaskan dengan sederhana dan menggunakan bahasa yang visual seperti gambar atau kartu untuk membantu anak memahami apa yang diharapkan dalam pembelajaran dan membantu anak dalam mengikuti instruksi dan mengurangi kebingungan pada si anak saat belajar. Jawaban untuk soal nomor 2 itu ada pada perkembangan fisik. Faktor yang mempengaruhinya adalah genetika. Warisan genetik dari orang tua mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, seperti tinggi badan, berat badan, dan juga kekuatan tubuh si anak. Yang selanjutnya ada pada nutrisi. Asupan gizi yang cukup sangat penting dalam mendukung perkembangan fisik anak. Kebutuhan akan vitamin, mineral, dan juga protein yang mendukung pertumbuhan otak dan tubuh pada si anak. Yang selanjutnya itu ada pada lingkungan, di mana lingkungan yang aman dan aktif mendukung juga perkembangan fisik, seperti ketersediaan ruang bermain yang memadai atau aman. Contohnya, ada pada seorang anak yang mendapatkan gizi yang cukup dari makanan bergizi akan tumbuh dengan tinggi badan yang optimal dan memiliki imun yang kuat. Sementara anak yang kurang gizi mungkin mengalami keterlambatan pertumbuhan pada fisik. Selanjutnya itu ada faktor pada kognitifnya. Apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif si anak? Yang pertama itu stimulasi lingkungan. Interaksi anak dengan lingkungan seperti stimulasi dari orang tua, pengasuh, dan berbagai media edukasi akan mempengaruhi kemampuan berpikir dan memecahkan masalah anak. Yang selanjutnya, pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang bervariasi seperti bermain dengan mainan edukatif atau berpartisipasi dalam kegiatan yang merangsang kreativitas akan meningkatkan keterampilan kognitif anak. Yang selanjutnya, kesehatan otak. Kesehatan fisik anak yang baik seperti tidur yang cukup dan menghindari stres juga penting untuk perkembangan kognitif yang optimal. Contohnya seperti anak yang diberi kesempatan untuk bermain dengan puzzle atau alat permainan
yang merangsang berpikir akan berkembang lebih baik dalam kemampuan. Contohnya ada pada anak yang diberi kesempatan untuk bermain puzzle atau alat permainan yang merangsang berpikir akan berkembang lebih baik dalam kemampuan pemecahan masalah dan logikanya. Yang ketiga itu ada perkembangan bahasa. Faktor yang mempengaruhinya itu ada interaksi sosial, di mana anak yang sering berinteraksi dengan orang tua, pengasuh, dan teman-teman akan lebih cepat berkembang dalam kemampuan bahasa. Yang kedua ada kualitas dan kuantitas pemberian stimulus, di mana anak yang diajak berbicara dengan banyak kata dan konteks yang berbeda-beda akan lebih cepat menguasai bahasa. Selanjutnya ada pada kondisi kesehatan, di mana gangguan pendengaran atau masalah lainnya dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Contohnya seperti seorang anak yang diajak berbicara oleh orang tua dengan menggunakan bahasa yang kaya dan beragam akan lebih cepat menguasai kosakata dan kemampuan berbicara dibandingkan pada anak yang jarang diberi stimulus berbicara. Yang keempat itu ada perkembangan sosial emosional, di mana pengasuh dan relasi keluarga, hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang dengan orang tua atau pengasuh adalah faktor penting dalam perkembangan sosial emosional pada anak. Pengalaman sosial berinteraksi dengan teman sebayanya, baik di rumah maupun di luar rumah, membantu anak belajar mengenai perasaan, empati, berbagi, dan juga berkolaborasi. Selanjutnya ada kondisi lingkungan, di mana lingkungan yang penuh dukungan dan rendah stres membantu si anak mengembangkan keterampilan sosial dan mengelola emosi yang mereka punya. Contohnya seperti anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian cenderung memiliki keterampilan sosial yang baik, dapat mengekspresikan perasaan dengan tepat, dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir itu ada perkembangan moral, di mana modeling perilaku orang tua dan pengasuh yang memberikan contoh perilaku yang baik dan berbagi nilai-nilai moral dapat mempengaruhi perkembangan moral si anak. Pengalaman sosial, anak yang berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi akan belajar mengenai konsekuensi dan tindakan yang mereka lakukan, seperti rasa tanggung jawab dan keadilan. Yang terakhir, pengaruh budaya dan agama, di mana nilai-nilai moral yang diajarkan dalam keluarga, budaya, atau agama juga sangat mempengaruhi pandangan moral pada si anak. Contohnya, seorang anak yang melihat orang tua selalu membantu orang lain dan berbagi dengan sesama akan lebih mudah memahami pentingnya berbagi dan memiliki rasa empati. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah membangun komunikasi yang terbuka dan rutin pada orang tua murid. Tujuannya menciptakan hubungan yang saling percaya dan terbuka antar guru dan juga orang tua. Yang kedua itu ada mengadakan pertemuan individual dengan orang tua, bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang kebutuhan anak dari perspektif orang tua. Yang ketiga itu melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi orang tua untuk melihat langsung dalam pembelajaran si anak. Yang keempat, menyediakan sumber daya dan informasi untuk orang tua, bertujuan memberikan dukungan kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di rumah. Yang kelima itu bekerja sama dalam menyusun rencana atau tindakan. Yang kelima, guru bekerja sama dalam menyusun rencana atau tindakan, bertujuan merancang rencana tindak lanjut yang melibatkan peran guru juga orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Yang selanjutnya, menyediakan dukungan emosional untuk orang tua, bertujuan membantu orang tua untuk memahami dan menangani tantangan dalam pengasuhan. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang konsisten, di mana bertujuan untuk memastikan konsistensi antar lingkungan, sekolah, dan juga rumah dalam mendukung perkembangan si anak. Dan yang terakhir, jawaban untuk soal nomor 4 yaitu ada observasi, di mana observasi adalah metode yang digunakan untuk mengamati perilaku, aktivitas, dan interaksi dalam berbagai situasi. Observasi ini bisa dilakukan secara langsung di kelas
atau di lingkungan rumah untuk mempelajari perkembangan anak dalam konteks alami, yang bertujuan untuk memahami bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan, teman sebaya, juga bagaimana mereka mengatasi tantangan dalam berbagai situasi. Yang kedua, wawancara atau interview dengan orang tua dan pengasuh, di mana wawancara dengan orang tua atau pengasuh bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang kebutuhan, kebiasaan, juga tantangan yang dihadapi anak di rumah. Informasi ini penting untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang perkembangan sosial emosional dan perilaku si anak. Yang ketiga ada kuesioner atau angket, di mana angket atau kuesioner adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai aspek perkembangan anak, seperti perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional. Kuesioner ini bisa diberikan kepada orang tua, guru, atau pengasuh untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif tentang perkembangan anak, bertujuan untuk mengumpulkan data yang lebih terstruktur mengenai kebutuhan anak dari berbagai pihak. Yang terakhir itu ada portofolio perkembangan si anak, di mana portofolio adalah pengumpulan dokumentasi atau rekaman mengenai berbagai pencapaian perkembangan anak yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu, bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan anak secara berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.